Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengantar Bisnis Digital dan E-commerce yang disusun oleh yang pertama ada Talita Hardian Agatha, yang kedua ada Dinia Via Isako, yang ketiga dari Rinur Ainisha Fitri, yang keempat adalah Puspitasari, dan yang terakhir ada Eka Rizky Safitri. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertian e-commerce, singkatan dari electronic commerce yang berarti transaksi pada suatu website yang meliputi berbagai macam kegiatan bisnis mulai dari pembelian sampai penjualan yang dilakukan melalui media jaringan berbasis internet atau bentuk jaringan komputer lainnya. Contohnya seperti Tokopedia, Lazada, Shopee. Saya selanjutnya. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business, yaitu sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. E-commerce, penjual dan pembelinya adalah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, ada customer to customer, yaitu seorang penjual produk atau jasa ke orang lain melalui sistem komunikasi atau transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang ketiga, ada business to customer, perdagangan elektronik pada sebuah perusahaan bisnis yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli customer. Yang terakhir ada customer to business, merupakan perseorangan yang menjual produk atau jasa kepada suatu perusahaan organisasi. Selanjutnya ada collaborative commerce. Dalam e-commerce, partner bisnis saling bekerja sama secara elektronik. Kerjasama ini biasanya terjadi sepanjang rantai produksi suatu barang atau jasa. Selanjutnya ada government to citizen, yaitu pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi e-commerce. Selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan. Selanjutnya, government to business, transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi 8 kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Intra-business commerce merupakan penggunaan e-commerce dalam lingkup internal perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja operasi. Government to government memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui bisnis atau data terintegrasi. Selanjutnya, mobile commerce, yaitu memungkinkan penggunaan e-commerce tanpa kabel seperti mengakses internet melalui telepon, PDA, dan lain-lain. Pada dasarnya, e-commerce ini merupakan gabungan dari e-commerce dan mobile computing.
E-commerce memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan tidak dimiliki transaksi bisnis yang dilakukan secara offline, yaitu yang pertama ada produk. Banyak jenis produk yang dijual melalui internet seperti komputer, buku, musik, pakaian, mainan, dan lain-lain. Yang kedua ada tempat menjual produk. Tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki domain dan hosting. Yang ketiga ada cara menerima pesanan seperti email, telepon, SMS, dan lain-lain. Yang keempat ada cara pembayaran seperti cash, cek, bank draft, kartu kredit, internet payment. Yang kelima ada metode pengiriman. Pengiriman bisa dilakukan melalui paket, salesman, atau di-download jika produk yang dijual memungkinkan untuk itu, misal software atau e-book. Dan yang terakhir ada pelanggan service seperti email, formulir online, telepon, chatting, dan lain-lain. Slide selanjutnya menjelaskan tentang manfaat e-commerce bagi pemilik organisasi. Yang pertama ada memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional. Yang kedua, dengan capital outlay yang minim, sebuah perusahaan dapat dengan mudah menemukan lebih banyak pelanggan supplier yang lebih baik dan partner bisnis yang lebih cocok dari seluruh dunia. Yang ketiga, ada e-commerce menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas. Dan yang keempat ada e-commerce mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk jasa. Manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, e-commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. Yang kedua, ada e-commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan sehingga mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor. Yang ketiga, pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu. Dan yang terakhir ada e-commerce memudahkan persaingan yang pada akhirnya menghasilkan diskon secara substansial. Manfaat e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama ada e-commerce memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih rendah, sehingga orang yang kurang mampu bisa membeli lebih banyak dan mengangkat taraf hidup mereka. Yang kedua ada e-commerce memungkinkan orang untuk berbelanja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara. Yang ketiga ada e-commerce memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa e-commerce. Ini juga termasuk peluang untuk belajar berprofesi serta mendapatkan gelar akademik. Yang terakhir ada e-commerce memfasilitasi layanan publik seperti perawatan, kesehatan, pendidikan, dan pemerataan layanan sosial yang akan dilaksanakan pemerintah dengan biaya lebih rendah. Selanjutnya yaitu kelebihan e-commerce. Yang pertama, mampu mengurangi biaya operasional. Mengurangi biaya operasional itu seperti tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak, dan menekan biaya angkut dengan memanfaatkan jasa dari ekspedisi melalui penawaran yang lebih rendah. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Yang kedua, mampu meningkatkan market exposure. Karena dengan adanya transaksi online, semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli barang yang dijual melalui media komputer dan internet yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Yang ketiga, dapat memperluas jangkauan. Pemasaran digital membuka peluang selebar mungkin untuk memperluas jangkauan secara domestik maupun internasional.
Di era digital ini, kita dengan mudahnya untuk menayangkan iklan produk yang akan dijual dan dilihat oleh pengguna dari manapun dan kapanpun. Yang keempat, mampu meningkatkan kesetiaan pelanggan. Ketika kita menjual barang melalui e-commerce, pastinya kita melampirkan foto produk. Pada saat konsumen membeli produk tersebut dan yang diterima oleh konsumen adalah produk yang sesuai dengan foto atau biasanya disebut barangnya real pic, maka konsumen akan tertarik untuk membeli barang itu lagi atau mereka akan percaya kepada kita dan menjadikan kita sebagai salah satu langganannya. Kemudian, aliran pendapatan yang lebih memungkinkan. Toko online tersedia setiap saat dan dapat menjual barang lebih cepat dan efisien. Peningkatan pendapatan dan harga yang lebih rendah telah membantu bisnis meningkatkan keuntungan. Yang terakhir yaitu meningkatkan rantai pendapatan. Karena konsumen dapat berbelanja 24 jam sehari dari berbagai lokasi, sehingga penjualan dan pendapatan pula akan meningkat. Slide selanjutnya. Kekurangan e-commerce. Yang pertama akan kehilangan finansial secara langsung karena adanya kecurangan. Dalam transaksi melalui e-commerce, masih sering terjadi penipuan dan transaksi palsu yang bisa merugikan. Yang kedua, adanya pencurian informasi yang sangat rahasia dan berharga. Data-data yang rahasia tersebut mengalami pembobolan oleh oknum yang tidak berhak untuk mengetahuinya, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi korbannya. Yang ketiga, adanya kerugian yang disebabkan oleh gangguan layanan. Itu misalnya adanya gangguan non-teknis seperti listriknya tiba-tiba padam atau gangguan pada sinyal internet yang trouble. Yang terakhir, adanya pembobolan pada sistem perbankan. Itu ketika adanya pembobolan yang misalnya dilakukan oleh hacker. Nah, hacker tersebut akan memindahkan sejumlah rekening seseorang kemudian dipindahkan ke rekeningnya sendiri. Selanjutnya, dimensi e-commerce. Terdapat beberapa dimensi dan indikator dari e-commerce. Yang pertama, proses. Pada proses juga mencakup beberapa indikator, yaitu marketing atau pemasaran. Adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Kemudian sales atau penjualan. Pembelian sesuatu barang atau jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan uang dari pihak tersebut. Penjualan juga merupakan suatu sumber pendapatan perusahaan. Semakin besar penjualan, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh perusahaan. Kemudian payment atau pembayaran, yaitu pelunasan oleh debitur kepada kreditur dari kedua belah pihak. Selanjutnya, indikator kedua dari e-commerce yaitu internet. Internet merupakan bagian penting dalam transaksi e-commerce yang menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya di seluruh dunia. Dengan internet, komputer dapat saling terhubung untuk berkomunikasi, berbagi, dan memperoleh informasi. Dengan begitu, maraknya informasi dari kegiatan internet menjadikan internet sebagai dunia tersendiri yang tanpa batas. Dampak e-commerce terhadap pasar tradisional. Perkembangan teknologi khususnya web mempengaruhi banyak bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal expositions, jual beli, dan pemasaran produk. Mungkin tidak sedikit pedagang yang merasakan dampak buruk dari keberadaan internet bisnis ini. Bahkan ada beberapa kios dan shopping center yang tutup karena terkena dampak yang diakibatkan oleh internet bisnis ini. Menurut para pedagang juga seharusnya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju agar mampu menyeimbangkan pelanggan yang lagi tren berbelanja saat ini. Meski begitu, pasar tradisional tetap mempunyai pelanggan tetap dan banyak pula yang bertahan di periode belanja online ini. Pengertian e-commerce atau mobile commerce secara umum merupakan aktivitas perdagangan berbasis perangkat bergerak seperti ponsel. Ada pula definisi e-commerce menurut Ericsson adalah jasa transaksi terpercaya melalui mobile device untuk pertukaran
pertukaran barang dan jasa antar konsumen, pedagang, dan institusi finansial. Jadi selama terjadi transaksi atau perpindahan uang dengan perantaraan mobile device, maka dapat dikategorikan sebagai m-commerce atau mobile commerce. Terus kelebihan dan kekurangan m-commerce. Kelebihannya yaitu yang pertama, ubiquity adalah pengguna dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja. Terus yang kedua ada security. Pada umumnya handset dilengkapi dengan smart card, reader, dan smart card-nya itu sendiri. Sehingga dapat digunakan sebagai secret authentication key. Terus yang ketiga ada localization, yaitu memungkinkan diterapkannya location service. Terus yang keempat ada convenience, yaitu ukuran dan berat dari handset membuat pengguna nyaman dalam bertransaksi. Terus yang keempat ada personalization, yaitu handphone merupakan perangkat yang bersifat personal sehingga memungkinkan untuk menawarkan layanan atau produk yang bersifat personal. Terus kekurangan m-commerce ada 4. Yang pertama keterbatasan perangkat, tingginya tingkat keberagaman standarisasi, keberagaman perangkat, jaringan, dan operating sistem yang sangat tinggi membutuhkan standarisasi platform antara vendor. Terus yang ketiga ada tingginya tingkat kehilangan atau pencurian handphone. Terus yang terakhir bertambahnya tingkat kerawanan terhadap security ketika data ditransfer melalui air return pass. Terus yang slide selanjutnya ada batasan m-commerce. Yang pertama, standar dari security protocol. Masih belum adanya kesepakatan dan standarisasi dari metodologi keamanan dalam menggunakan seluruh mobile enable website. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan para pengguna m-commerce seperti dalam aktivitas online, payment, dan sebagainya. Terus yang kedua ada bandwidth, yaitu kapasitas bandwidth untuk koneksi yang ada masih memberikan batasan bagi perkembangan 3G dewasa ini, sehingga di beberapa negara yang perkembangan jaringan internetnya belum modern sehingga tidak dapat mendukung bagi perkembangan 3G tersebut. Terus yang ketiga ada lisensi 3G, yaitu kebanyakan lisensi dari penggunaan dan pengembangan 3G masih diberikan oleh pemerintah dari beberapa negara, sehingga beberapa negara lain lisensi 3G tidak dijual atau dipindahkan dengan harga murah. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan beberapa negara belum dapat dilayani standar 3G walaupun ada belum tentu dengan harga yang sangat mahal. Terus yang keempat ada transmisi, yaitu batasan transmisi juga menjadi penghambat dari perkembangan m-commerce tersebut. Dari beberapa hal yang utama seperti pengaruh cuaca, situasi, dan kondisi geografis dari satu daerah dan batasan dari daya pancar gelombang. Terus yang kelima ada kekecewaan pengguna, yaitu selama perusahaan-perusahaan pengembang e-commerce masih terus mencoba menyempurnakan teknologinya, tentunya batasan-batasan yang masih ada tersebut kadangkala tak dapat mengecewakan para pengguna yang ada dan mempengaruhi dukungan para pengguna bagi perkembangan dari e-commerce itu sendiri. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dinia. Proses tahapan dalam e-commerce ada 4. Yang pertama yaitu setup dan konfigurasi. Yang kedua ada inisiasi pembayaran. Dan yang ketiga autentikasi. Dan yang keempat penyelesaian pembayaran. Slide selanjutnya. Contoh implementasi model bisnis pada pengguna Facebook. Facebook menjadi salah satu media sosial yang paling populer saat ini karena penggunanya yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Media sosial menggunakan internet dan berbasis teknologi web untuk merubah siaran media monolog, yaitu
satu ke satu menjadi media dialog sosial, memberikan kemudahan kepada pengguna untuk melihat katalog produk, membaca komentar, membuat suatu pembelian, dan masih tetap bisa berinteraksi dengan teman. Slide selanjutnya. Beberapa fitur pada Facebook. Yang pertama yaitu media pemasaran gratis. Facebook page growth, quotes, konsep. Dan yang kedua ada iklan sosial Facebook, memungkinkan pemasar terhubung dengan konsumen potensial. Yang ketiga, sponsor stories, pengiklanan atau promosi dengan pemberitahuan pada halaman pengguna. Yang keempat, ada model penjualan Facebook, Facebook Web Store, Marketplace, Deals, Mall, dan World. Yang kelima ada alat belanja pada Facebook, Facebook Shopping Mall, Facebook Credit. Dan yang terakhir, payment dan mall sosial pada Facebook. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.